Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam Mbak Tita. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, saya selaku aiter, saya ini mendapatkan tugas dari mata kuliah observasi dan wawancara. Saya adalah mahasiswa program studi psikologi Islam, Fakultas Dakwah. Saya saat ini sedang semester 4. Nah, nama saya Cikita Nabila Mirania, akrab disapa dengan Tita. Saya asalnya dari Sidoarjo, usia saya saat ini 20 tahun. Saya berdomisili di Jember. Lalu saya ini akan mewawancarai Anda dengan tema besar yaitu kenakalan remaja. Subtemanya adalah perilaku membolos pada usia remaja gitu. Silakan Mas Reza memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Mbak Tita. Jadi saya nama lengkap Ahmad Aulia Reja, biasa dipanggil Reja. Asal sendiri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau sekarang tinggalnya di Jember Kota, di rumahnya keluarga begitu. Terus umur saya sekarang 20 tahun, saya berkuliah di Unmuh Jember. Ya, itu Mbak. Oke, baik, terima kasih. Loh, sekarang berarti tinggalnya di Jember ya? Oke, Mbak. Nah, sekarang semester berapa nih kira-kira? Oh ya, saya baru masuk Mbak, jadi masih semester 2. Oh, baik. Oke. Sekarang berada di Jember. Kenapa kok gak balik di tempat asal gitu sama keluarga? Biaya ke kampung mahal Mbak, jadi saya cuma di Jember gitu Mbak. Oh iya, baik. Gimana nih kuliahnya? Ya gini Mbak, bosen Mbak, online terus Mbak. Daring terus ya ampun. Iya Mbak, dari pertama masuk online terus. Gimana? Ada kesulitan kah waktu kuliah online seperti ini? Ya kesulitannya sih, ya itu sih Mbak, kan online terus kan, akhirnya niat untuk kuliah itu ya berkurang gitu Mbak. Saya pun juga sering telat masuk kuliah online gitu, lewat Zoom atau lewat Google Meet biasanya kan sering telat juga karena online itu Mbak. Jadi ya kurang bersemangat jadinya gitu Mbak. Berarti belum sempat merasakan kuliah offline ya? Atau di kampus gitu? Sempat sih Mbak, cuma ya sekali 2 kali, itu pun jarang gitu Mbak. Ya dari awal masuk sampai sekarang ya bisa dihitung paling ya nggak ya cuma beberapa kali lah kuliah offline-nya. Selebihnya ya online, kalau nggak tugas yang numpuk gitu Mbak. Terus gimana nih pengalamannya waktu udah ngerasain bedanya nih ya berarti antara kuliah online sama offline. Nah, itu apa yang dirasain kira-kira? Ya beda lah Mbak, kan kalau kuliah online kan ya kita ya cuma ya kayak gini lewat HP gitu kan, dengerin dosen ngomong, ya akhirnya jadi ngantuk sendiri, males, akhirnya ya kadang juga saya tinggal tidur Mbak, kuliahnya itu Mbak, soalnya males gitu Mbak kuliah di HP gitu. Kadang ya ada kuliah tetap ya nggak saya dengerin gitu, saya malah buka-buka media sosial kayak gitu Mbak. Tapi kalau offline ya karena saya jarang offline-nya, jadi kalau ada kuliah offline ya saya ya lebih ada semangatnya gitu Mbak. Ya lebih ada semangat untuk dengerin dosen gitu Mbak. Ya ketemu teman-teman juga yang biasanya cuma lewat HP. Oke, baik. Iya sih, emang tapi kita kan juga sebagai kalangan pelajar itu ya, mahasiswa itu seharusnya memang di masa sekarang itu bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Karena kan kalau hanya kita stagnan dengan apa yang ada lalu kita tidak menggunakan itu sebagai progresivitas kita untuk beradaptasi, maka juga kita akan ketinggalan dengan media yang ada gitu. Kita kan sebagai apalagi mahasiswa sekarang harus lebih lebih canggih juga sih dalam peradaban teknologi, karena kalau kita hanya terbiasa diri akan kuliah offline yang dengan menggunakan alat tulis saja,
Jadi kita untuk daya saing untuk segi teknologinya juga masih kurang gitu. Jadi semoga aja dengan ini pandemi cepat selesai, terus kita bisa kembali pulih seperti Amin. awal, dan juga kemajuan kita dalam impact teknologi pun bisa lebih berkembang gitu ya. Iya Mbak, ya ini juga saya berusaha sih Mbak, berusaha biar bisa memaklumi ini gitu Mbak, kuliah online gitu. Makasih Mbak sarannya Siap. Mbak. Oke, Mas Reza, semangat terus ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, yang pertama nih, saya ingin bertanya sama Mas Reza gini ya. Apa Mas Reza ini adalah tipikal remaja yang suka membolos gitu waktu mata kuliah atau kegiatan-kegiatan kampus lainnya? Kalau waktu kuliah sering membolos ya, dikatakan sering mungkin bisa jadi sih Mbak, soalnya itu tadi Mbak, karena saya masih ada rasa ya itu tadi belum bisa beradaptasi, masih males kuliah online gitu, jadi ya sering juga gitu ada kuliah ya kadang telat karena lupa jadwalnya, terus meskipun sudah kuliah online ya juga gak saya dengarkan, ya cuma bermodalkan matikan kamera, matikan mic, terus ya aplikasi semisal pakai Zoom ya saya keluarkan Zoom-nya, saya buka media sosial yang lain gitu Mbak. Ya itu sih biasanya. Baik. Oke. Terus pernah Mas Reza ini mendapatkan teguran itu dari orang tua atau pihak kampus mengenai sikap yang Mas Reza ini sering membolos? Kalau ya orang tua sih cuma ya ngingetin aja sih Mbak, ngingetin kalau ya jangan lupa kuliah gitu. Soalnya kan orang tua saya juga kan nggak sama saya gitu kan. Ya kadang cuma nelpon terus ya jangan lupa kuliahnya gitu, ya cuma gitu sih Mbak kalau orang tua. Kalau ya dari pihak kampus ya kadang ada sih teguran-teguran gitu kan, karena saya nggak memperhatikan waktu ada kuliah online. Kadang ketika ditanya saya bingung, bingung gitu dia sama dosennya, itu sih Mbak. Oke. Terus kira-kira nih kan tadi udah dapetin teguran ya. Terus apa sih impactnya ke Mas Reza sendiri gitu? Apa jadi Mas Rezanya sadar, oh iya ya aku ini bolosan gitu, atau biasa aja gitu? Kadang kan remaja juga kadang nggak mempedulikan apa pendapat dari orang lain, yang penting dia seneng gitu. Iya, iya sebenarnya sih saya sadar sih Mbak kalau ya nggak baik gitu kan, kita nggak dengarkan dosen ngomong, terus yang ketika ditanya kita malah nggak bisa jawab gitu. Sebenarnya saya sadar, tapi ya saya juga masih itu tadi masih belum bisa beradaptasi, belum bisa nerima gitu Mbak, kok kuliah online terus. Karena rasa ketidakterimaan saya, rasa bosan saya mungkin akhirnya itu yang apa ya, yang menyebabkan saya jadi itu tadi jadi bolos itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Reza. Terus coba ini Mas Reza ceritakan keluhan apa yang Mas Reza rasakan di kampus itu ya, yang hingga membuat Mas Reza ini gak betah gitu sampai akhirnya membolos. Kalau keluhan di kampus sendiri ya keluhannya sih karena ya itu sudah nggak kuliah offline, kuliahnya online, sekalinya nggak kuliah malah diberi tugasnya banyak, itu sih Mbak. Ya keluhan ya sampai saat ini kadang yang kuliah ya keluhan terbesarnya ya itu sih itu yang kuliah online, setelah kalau nggak kuliah online tugas online, tugas numpuk, itu sih Mbak. Terus apa pernah gitu ya dari keluhan-keluhan yang Mas Reza rasakan itu pernah Mas Reza utarakan gitu ke dosen? Kalau ke dosen belum pernah sih Mbak, paling cuma cerita-cerita ke teman gitu sih Mbak. Kalau ke dosen ya kayaknya sih ya pernah sih ngomong
Pak kapan kuliah offline, terus kata bapaknya ya tunggu dulu, paling ya nunggu, ya pokoknya disuruh tunggu tunggu nanti pasti ada kok kita offline, tapi ya cuma bisa nunggu gitu sih Mbak. Oke oke, berarti udah sempet sharing gitu ya ke dosennya gitu tentang keluhan yang sebenarnya tuh dirasakan apalagi sama mahasiswa di semester pertama gitu ya. Iya Mbak. Oke, baik Mas Reza. Terus selanjutnya, apa pengaruh dari keluhan tadi itu terhadap pikiran dan perasaan Mas Reza? Gitu. Ya akhirnya saya masih terus berharap gitu Mbak, terus berharap kan karena disuruh nunggu akhirnya ya saya ya masih terus ada harapan kapan bisa offline gitu, karena ya benar-benar sudah rasa bosan gitu Mbak, online terus dari awal online, kalau nggak online tugas online, kuliah online tugas online gitu sih Mbak. Oke, baik 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 baik. Oke. Terus coba Mas Reza ceritakan bagaimana reaksi dari teman-teman apalagi teman terdekat gitu ya. Atau juga anggota keluarga yang lain terhadap masalah atau keluhan yang Mas Reza alami ini gitu. Kalau teman saya sih ya hampir sama lah kayak saya lah, hampir sama gitu, yang ngerasa bosan juga, ngerasa iya kapan sih bisa offline gitu, bisa offline terus gitu. Dulu kan kalau cutting kan pernah ngerasain kuliah offline, nah kita yang maba ini belum pernah ngerasain gitu, ngerasainnya itu jarang banget gitu kan. Ya kalau teman-teman sih hampir semuanya ya sama gitu dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Tapi ada juga yang beberapa yang ya wes lah nggak apa-apa, jalani aja, ada juga gitu. Kalau dari keluarga ya keluarga ya cuma bisa dukung aja gitu, dukung ya sama gitu, ya udah jalanin aja katanya, namanya kan juga ya pandemi ya gitu sih Mbak. Oh, oke oke oke. Tapi gimana nih kedekatan gitu kan Mas Reza ini kan jarak jauh ya sama orang tua gitu sama keluarga. Terus gimana ya kedekatannya masih terjalin dengan baik? Ya alhamdulillah masih sih Mbak, ya kadang ya sering ya kadang ya teleponan juga gitu, telepon suara atau video call kayak gini, Oke. meskipun nggak tiap hari. Alhamdulillah berarti masih terjalin dengan baik ya. Oke Eh, Mbak. Terus bagaimana dengan nasib kampus Mas Reza gitu? Karena kan biasanya kalau mahasiswa bolos itu kan pasti ada kayak sanksi, terus baik sanksi tertulis atau sanksi hanya ucapan tersirat gitu. Itu gimana? Ya kalau dari kampus sih itu sih tergantung dosennya, bahkan dosen kan itu kalau nggak salah kan ada kontrak belajarnya gitu Mbak, itu ya tergantung kontrak belajarnya. Biasanya kalau 3 kali tidak hadir perkuliahan itu baru nanti akan dikenakan teguran. Kalau semisal masih di bawah 3 kali itu ya masih bisa ditoleransi, biasanya gitu sih Mbak. Oke oke baik terima kasih Mas Reza. Terus Oke Mbak. bagaimana cara Mas Reza ini mengkomunikasikan masalah Mas Reza ini terhadap keluarga di rumah gitu? Ya waktu teleponan itu cuma waktu teleponan ya bilang juga gitu kalau sebenarnya bosan kuliah online gitu kan. Ya cuma ya dari keluarga saya juga ya itu jalanin aja katanya, namanya juga lagi pandemi gitu sih Mbak. Oke oke. Terus adakah dari anggota keluarga yang lain gitu yang tahu akan sikapnya Mas Reza ini yang suka membolos dari kampus? Eh kayaknya nggak ada sih Mbak, saya juga yang
ya nggak berani juga gitu cerita-cerita kalau saya sering bolos. Saya cuma bilangnya saya kadang bosan gitu kuliah online. Offline-nya cuma jarang banget gitu. Ya cuma bilang bosan aja sih. Kalau masalah saya bolos, saya sih belum pernah cerita, masih ke orang tua saya, ke keluarga saya. Kira-kira Mas Reza ini berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara, Mbak. Saya anak kedua Anak kedua? dari 2 bersaudara. Terus kakaknya Anak kakak saya di Banjarmasin, Mbak. Berarti Mas Reza sendiri ya yang ke Jember. Iya, Mbak. Oke, baik. Kasihan LDR. Terus, apakah konflik dengan dosen atau aturan di sekolah yang membuat Mas Reza ini tidak bersemangat untuk berkuliah? Cuma itu sih paling Mbak, cuma ya sering diberi tugas yang banyak gitu Mbak. Kalau nggak kuliah online ya tugas yang banyak, cuma itu sih Mbak. Sisanya sih ya kalau menurut saya sih ya nggak ada sih, cuma itu aja tugas itu aja. Kadang banyak, terus juga deadline-nya juga mepet gitu sih Mbak. Oke. Lalu apa upaya atau strategi yang dilakukan gitu, yang dilakukan oleh dosen untuk membuat Mas Reza ini tidak terus membolos saat mata kuliah berlangsung? Ya nggak tahu sih Mbak, paling ya mengurangi tugas saja, paling mengurangi tugas. Terus juga kalau kuliah ya biasanya yang nggak terlalu lama gitu Mbak kuliah online-nya. Ya gitu sih paling Mbak. Oke. Nah, terus kira-kira ya berapa intensitas mahasiswa yang sering bolos gitu di kelasnya Mas Reza? Kalau yang sering bolos kayaknya setengahnya ada kayaknya Mbak, setengahnya. Wow, setengahnya. Hampir lah, hampir. Paling ya kisaran 20-30%-an gitu Mbak. Itu kira-kira lebih sering terjadi pada mahasiswa laki-laki atau perempuannya? Oh, yang laki-laki Mbak, teman-teman saya Mbak. Waduh, satu komplotan ya. Iya Mbak. Oke, wow. Terus ceritakan nih, apa dampak dari perilaku Mas Reza yang suka membolos? Ya dampak yang paling kerasa sih saya nggak paham sama pelajarannya gitu Mbak. Itu sih ya karena ya sering bolos atau sering nggak dengerin dosen, akhirnya ya inti dari pelajaran itu ya saya kurang nangkep gitu sih Mbak. Oke, terus ya faktor yang mendorong Mas Reza untuk sampai Mas Reza ini gemar membolos gitu saat mata kuliah berlangsung? Ya faktor yang terbesar ya rasa bosan saya itu Mbak, rasa bosan saya karena dari awal kuliah online terus gitu sih Mbak. Apa itu saja? Kalau ditanya faktornya sih yang terbesar sih itu sih Mbak, ya karena rasa bosan saya karena online terus, akhirnya akibatnya saya ya membolos gitu Mbak. Ya paling enggak dengerin dosen ngomong, cuma sekedar masuk kuliah absen, itu sih Mbak. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Kira-kira ya nanti pada suatu hari gitu, semoga aja dari wawancara ini itu ada hal positif yang bisa diambil gitu ya. Nah, kira-kira suatu hari nanti kalau Mas Reza ini udah sadar gitu ya. Nah, hikmah yang bisa sampean ambil dari perilaku yang kurang baik ini tuh apa gitu? Ya itu sih Mbak, kita ya semoga saja juga ya saya bisa menerima
keadaan ini gitu Mbak. Ya semoga ya ke depan ya saya bisa menerima keadaan ini, akhirnya ya saya bisa beradaptasi lah dengan keadaan pandemi seperti ini, yang nantinya ya saya nggak bakal bolos-bolos lagi, ya saya akan tetap ya belajar seperti biasanya, tetap berkuliah seperti biasanya, walaupun kondisinya pandemi seperti ini, kondisinya mengharuskan saya harus online, tapi ya namanya keadaan ya sudah nggak bisa kita apa-apakan lagi gitu, nggak bisa kita salahkan juga. Yang ada kita harus ya mencoba beradaptasi dengan keadaan itu. Ya semoga sih saya bisa menerimanya sih. Ya sekarang sih saya mulai mulai perlahan mencoba ya beradaptasi lah dengan keadaan seperti ini, Mbak. Oke, baik. Oh, alhamdulillah gitu ya. Semoga nantinya setelah wawancara ini bahkan ada impact gitu buat diri Mas Reza sendiri gitu. Dan juga terutama ya buat nanti kalau Mas Reza sudah sadar nih bahwasanya apa yang saya lakukan ini tidak baik gitu, baik secara emosional, mental maupun nanti progres di perkuliahan. Nah, semoga nanti Mas Reza itu bisa membawa dampak positif buat teman-temannya Mas Reza juga gitu. Kan tadi rata-rata mayoritasnya yang gemar bolos itu teman-teman Mas Reza ya. Nah, nanti Mas Reza tuh bisa untuk membawa dampak perubahan yang baik gitu supaya nggak terus-terusan membolos gitu kan, karena menurut saya sayang ya kita sebagai kalangan remaja nih gitu, terus kita itu sudah berkuliah mahal-mahal tapi malah tidak menggunakan fasilitas yang dari orang tua itu untuk kita berkuliah dengan baik. Nah itu kan sayang toh, sedangkan masa depan kita itu masih panjang, masih harus kita tuh harus menggapai terus apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kita kan berkuliah pasti kan ada tujuan gitu ya, tujuan dan maksud kita tuh apa sih untuk kuliah. Nah nanti tuh saya kalau udah lulus itu pengen jadi apa. Nah semoga nanti dengan Mas Reza ini berkuliah dengan rajin, bersemangat, terus juga jangan lupa berproses itu kan memang tidak selalu dari bangku perkuliahan gitu ya. Kita berproses atau mendapatkan ilmu pun juga nggak selalu hanya dengan akademis, tapi juga non akademis itu perlu gitu. Jadinya supaya nanti ilmu-ilmu yang Mas Reza dapatkan, pengalaman hidup, pelajaran itu bisa menjadikan Mas Reza itu lebih baik lagi dan lebih tertata lagi untuk meraih cita-citanya Mas Reza gitu. Amin, makasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza sudah meluangkan waktunya. Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat buat Mas Reza, buat saya sendiri, dan juga buat orang lain nantinya. Oke, semangat terus Mas Reza. Oke Mbak. Ya, terima kasih. Saya Cikita Nabila undur diri dulu ya. Ucapkan terima kasih banyak sudah membantu tugas pilihan saya hari ini. Semoga dapat menjadikan ini hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.